Ini dia. Halo Fadil Muzamil, apa kabar? Sehat bro. Wih, Lu ini bagaimana dia. bro? Alhamdulillah sehat bro. Apa nih kegiatan selain daring kita nih? Nggak ada lah suntuk. Wih, itu dia. Daring aman berarti kan? Nggak aman juga loh. Kadang tiduran biasa lah. Anak muda. Oh, biasa loh. Ya. Terus ini kita kan ada jadwal podcast nih berarti kan? Iya. Kira-kira bahas materi apa nih paling cocok nih untuk kita nih? Mana kalau kita bahas materi tindak pidana korupsi? Pas tuh bro. Pembahasan penting. Hah? Memang perlu kita ketahui sebagai generasi muda juga bisa untuk mengedukasi teman supaya tidak terjerumus dalam tindak pidana ini. Ya. Terus kita ini aja lah berarti kan kita bedah aja sekalian kan. Nah, Kalau menurut Bro Fadil nih tindak pidana korupsi apa tuh? tindak pidana korupsi ya. Korupsi ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Korupsi di Indonesia telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Melihat realitas saat ini, timbul publik statement bahwa korupsi adalah manifestasi budaya bangsa. Telah banyak usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi, namun sampai saat ini hasilnya masih tak belum sesuai dengan harapan masyarakat. Kalau menurut saya begitu, Bro. Menurut Bro Alkasa gimana? Hampir sama tuh, tapi kalau kita bedah dari kata korupsi ini berasal dari corruptus. Itu dari buku Webster Student Dictionary. Ya, yeah, itu dia. Terus kalau dari bahasa secara harfiah, ini teori tentang mengenai korupsi ini ialah keburukan kebejatan, ketidakjujuran serta tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian. Kita ada lumayan paham mengenai pengertian. Terus kalau kita masuk ke solusi selanjutnya itu pemicu dari tindakan korupsi ini apa sih, Za? Faktor penyebab korupsi ya. Kalau Ya, eh, Lusiam memberikan pandangan bahwa penyebab seorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi dan kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan, sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara korupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Yang salah menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan tersebut. Kalau menurut saya begitu bro. Menurut Bro Alkasa gimana nih faktor penyebab terjadinya korupsi ini? iya. Itu sangat berkaitan juga. Kalau menurutku sih sebab-sebab manusia ini karena terjadinya ya pertama sifat tamak, kedua yaitu moralnya kurang kuat untuk menghadapi godaan. Terus gaya hidup konsumtifnya terlalu tinggi, lalu terlalu malas, tidak mau bekerja keras, dan tidak jauh berbeda dengan pendapat dari yang saya kutip dari Eri Riyama. Dia menyebutkan ini disebabkan oleh antara lain kurangnya keteladanan dari kepemimpinan elit bangsa, lalu rendahnya peraturan perundang-undangan, serta lembaga komitmen. Ya, lah konsistensi pengakuannya rendah terhadap gaji pegawai sipil negeri. Terus integritas dan profesionalisme masih dipertanyakan. Terus kan ini udah terjadinya korupsi. Apa dampak ini menurut Muza? Dampak dari korupsi ya. Ya, Dampak dari korupsi ini itu memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk. Akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit. Keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional. Sehingga memgoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan. Kalau menurut
Aku gitu bro. Menurut bro gimana? Ya benar tuh Zah. Kalau rangkumanku sih ada beberapa dampak dari tindakan korupsi tersebut ya, itu dari segi ekonomi. Itu ada 5. Lesunya pertumbuhan ekonomi. 2, produktivitas menurun. 3, terlalu rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, ya kan? Terus menurunnya pendapat negara. Lalu meningkatnya hutang negara itu bisa kemungkinan besar tuh. Terus dari dampak sosial, pasti mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Lalu pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Uh, ya itu akan berdampak juga ke runtuhnya otoritas pemerintahan, matinya etika sosial politik, tidak efektifnya peraturan perundang-undangan, dan birokrasi tidak efisien. Maka dampak tersebut menyebar ke berbagai penegakan hukum dengan politik dan demokrasi kita. Kalau gini, gimana cara kita mulai menghilangkan tindakan ini? Karena ini kalau kita lihat-lihat berbahaya sih kalau menerus dilakukan. Bisa-bisa negara kita dijajah lagi ya enggak? Terus untuk adanya perubahan di generasi tersebut, ada nggak apa gitu yang harus ditanamkan ke generasi kita mendatang? Kalau menurut Brother Zah? Yang pertama yaitu nilai dan prinsip anti korupsi. Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada semua individu. Setidaknya ada 9 nilai anti korupsi yang penting untuk ditanamkan pada setiap individu, yaitu yang pertama kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras sederhana, keberanian, dan keadilan. Gitu bro. Oh begitu. Kalau gitu juga aku mau kasih informasi kan untuk menambah juga sedikit pengetahuan dari ini. Aku kasih saran dari faktor internal itu prinsip ya, prinsip. Kita menyinggung prinsip berarti penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, yaitu meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi. Terus kalau gitu ada nggak cara pemberantasan tindakan ini secara langsung, Bro Muza? Upaya pemberantasan ya. Kalau upaya pemberantasan ini banyak hambatan bro. Terlebih bila korupsi sudah secara sistematik mengakar dalam segala aspek kehidupan masyarakat di sebuah negara. Beragam cara dicoba, namun praktek korupsi ini tetap subur dan berkembang baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kegagalan pemberantasan korupsi di masa lalu tidak boleh menyebabkan keinginan semua pihak untuk memberantas korupsi. Perlu dipahami bahwa tidak ada satu konsep tunggal yang dapat menjawab bagaimana korupsi harus dicegah dan diberantas. Semua cara, strategi, dan upaya harus dilakukan dalam rangka memberantas korupsi. Itu bro, banyak hambatan memang bro. Banyak memang ya. Berarti betul tuh kata orang-orang bilang kalau untuk memberantas korupsi sistem itu harus lembaga dan pemerintahnya harus direformasi berarti bro ya. Ya bro. Nggak salah tuh ya. Itu reformasi untuk sistem kelembagaan maupun pejabat publiknya itu harus diatur ulang berarti kan. Direvolusi. Terus untuk ruang untuk korupsi harus diperkecil, transparansi dan akuntabilitas kita harus dipertanyakan apa yang dilakukan pejabat publik itu. Dan penting pula untuk membangun lembaga independen yang bertugas mencegah pemberantasan korupsi tersebut ya kan bro. Terus kita selanjutnya ini kan kita udah membahas pencegahan. Tapi ada nggak peran dari seluruh makhluk sipil atau makhluk sosial di dunia ini turut serta melakukan upaya? Mohon dijelaskan Bro Za. Ya mungkin bro sendiri sering membaca koran atau mendengar dari televisi berita-berita mengenai korupsi. Bahwa korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia dan gerakan pemberantasan korupsi tidak pula hanya dilakukan di Indonesia.
Secara internasional, negara-negara di dunia melakukan kerjasama internasional untuk memberantas korupsi. Tidak hanya level negara, beberapa NGO atau lembaga swadaya masyarakat internasional dan nasional juga aktif dalam gerakan-gerakan pemberantasan korupsi. Anda telah paham, ternyata korupsi memiliki dampak atau akibat yang sangat buruk bagi rakyat. Sebagai mahasiswa, Bro bisa berjuang bersama-sama untuk ikut serta secara aktif memberantas korupsi yang tumbuh begitu subur di negara kita. Bro dapat bergabung dan menjadi sukarelawan di beberapa lembaga swadaya masyarakat, penggiat gerakan anti korupsi. Dengan demikian, pemikiran dan energi yang kita miliki dapat kita optimalkan untuk kemajuan bangsa ini. Begitu, Bro. Oh, itu ya bro. Berarti itu gerakannya tuh ada berbagai macam berarti bro ya. Salah satunya saya pernah membaca itu ada gerakan organisasi internasional. Itu ada 4 pembagian yang saya ketahui. Persekutuan Bangsa-Bangsa ikut turun, Bank Dunia, OEDC, OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, dan Masyarakat Uni Eropa. Apakah itu benar bro? Ya bro, benar. Ada juga gerakan lain yang dalam bentuk lembaga swadaya internasional. Contohnya yaitu Transparansi Internasional dan TIRI. Dan juga ada Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi, yaitu United Nations Convention Against Corruption dan Convention on Bribery of Foreign Public Official International Business Transaction. Oh, begitu rupanya. Nah, selanjutnya nih kita kan udah bahas mengenai pergerakan. Kalau gitu, kalau suatu pergerakan pasti ada dasar hukum dari tindakan ini yang mengaturnya kan. Berarti sejak kapan tindak pidana ini mulai diperhatikan, Bro Zak? Tindak pidana korupsi bukanlah tindak pidana yang baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah tindak pidana korupsi itu sendiri telah digunakan sejak diberlakukan Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT Perpu 013 1950. Namun, perbuatan korupsi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia pada hakikatnya telah dikenal dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini terbukti dengan diadopsinya beberapa ketentuan hukum pidana dalam KUHP menjadi delik korupsi. Gitu, Bro. Oh, begitu ya. Berarti bisa nggak jelasin sedikit lagi apa yang mengatur tindakan ini, apa aja? Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang baru secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah yang pertama yaitu delik korupsi dalam KUHP. Yang kedua yaitu peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang nomor PRT Perpu 013/1950. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 24 BRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan masih banyak lagi yang lain, Bro. Kalau dasarnya sudah kita ketahui kan, selanjutnya pasti ada strategi yang jitu untuk memberantas tindakan ini. Itu gimana tuh strategi ya? Strategi pemberantasannya, Bro. Pemerintahan serius menangani korupsi secara konkret. Salah satu implementasinya adalah terbitnya Instruksi Presiden Inpres nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012. Inpres ini merupakan lanjutan dari Inpres nomor 9 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2011. Dalam dua Inpres ini pemerintahan mengimplementasikan 6 strategi sesuai rekomendasi United Nations Convention Against Corruption. Keenam strategi itu adalah pencegahan pada lembaga penegak hukum, pencegahan pada lembaga lainnya, penindakan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyelamatan aset-aset korupsi, kerjasama internasional, dan pelaporan targetnya pada 2014 Indeks Persepsi Korupsi dan Corruption Perception Index. Indonesia dapat mencapai angka 5,0. Lumayan besar tuh bro. Yeah. Terus nih pertanyaan paling utama nih, kita kan sebagai mahasiswa nih, ada nggak peran paling berharga yang pernah dilakuin dari generasi dulu sampai sekarang
dan pernah nggak tercatat dalam sejarah apa mahasiswa pernah turun serta melakukan gerakan atau apa gitu? Mau dijelasin? Oh, kalau gitu ada bro. Dalam sejarah tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peran penting dalam menentukan perjalanan bangsa Indonesia. Dengan idealisme sangat muda dan kemampuan intelektual yang tinggi yang dimilikinya, mahasiswa mampu berperan sebagai agen perubahan, agent of change. Peran mahasiswa tersebut terlihat menonjol dalam peristiwa-peristiwa besar seperti Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, lahirnya Orde Baru 1966, dan Reformasi tahun 1998. Maka tidaklah berlebihan jika mahasiswa diharapkan juga dapat menjadi motor penggerak utama gerakan anti korupsi di Indonesia. Banyak bro ya, berarti bangga saya menjadi mahasiswa ini. Bagaimana tidak pula kan, kita peran penting mahasiswa juga dilaksanakan terlepas dari karakter kita, yaitu kita harus memiliki intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, kita juga akan terbukti bahwa mahasiswa harus selalu berani mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini, ya kan bro? Ya, Terus dalam beberapa peristiwa yang tadi bro jelasin, terbukti bahwa mahasiswa berperan penting sebagai agen perubahan ya, agen of change. Atau dalam konteks gerakan anti korupsi mahasiswa juga dapat menjadi motor pergerakan yang didukung oleh kompetensi dasar mereka. Terus nih kita nih mahasiswa diharapkan juga mampu menjadi agen perubahan serta menyuarakan kepentingan rakyat, ya kan? Mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif dan mampu menjadi watchdog atau lembaga-lembaga negara dan menegakkan hukum. Oke lah, ini kan udah kita bahas semua nih, udah kita kupas tuntas. Baik, makasih waktunya bro ya, telah bersama-sama kita melakukan tugas ini dengan baik. Terus baik, terima kasih atas waktunya. Semoga video kali ini bermanfaat dan menambah wawasan edukasi untuk kita semua. Dan dengan video ini diharapkan generasi muda dapat mengubah pemikiran kuno, yaitu ingin kaya dengan cara yang salah dan merugikan negara. Terkurang dan terlebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.